Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ada walidayhi au ada ahaduhuma, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satu dari keduanya, yadkhulun nar, dia akan masuk neraka. Jadi orang yang menyakiti kedua orang tuanya, kata Nabi, dia akan masuk neraka, atau salah seorang dari kedua orang tuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wado'a ta'aman thayyiban fi baitihi, barang siapa yang menaruh makanan enak di rumahnya, wa akalahu duna walidayhi, lalu dia memakannya tanpa kedua orang tuanya, ahramahullahu ta'ala, niscaya Allah haramkan ladida ta'amil jannah, lezatnya makanan surga. Jadi orang yang punya makanan enak di rumahnya lalu dia makan, tidak ngajak orang tuanya, maka Allah akan mengharamkannya nanti pada hari kiamat, akan makanan surga untuknya Allah haramkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, man bata, siapa orang yang berada di waktu malam, sya'bana rayyana, dia seger, dia kenyang, dia seger, wa ahadu walidayhi jay'anun au atsyanun, sedangkan salah seorang dari kedua orang tuanya dalam keadaan lapar dan haus, hasyarahullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah kumpulkan dia pada hari kiamat, jay'anan wa atsyanan, nanti dalam keadaan lapar dan haus, walam yastahyi min azabi, dan Allah tidak malu mengazabnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang yang pada malam hari dalam keadaan kenyang dan seger, sedangkan salah seorang dari kedua orang tuanya dalam keadaan lapar dan haus, maka nanti dia Allah kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus. Ini hadis ini menjelaskan bahwa jangan sampai kita punya orang tua di saat kita kenyang seger tapi mereka dalam keadaan lapar dan haus. Kemudian dalam hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a yadayhi liyadriba ahada walidayhi, barang siapa yang mengangkat kedua tangannya untuk memukul salah seorang dari kedua orang tuanya, kulat yadahu yaumal qiyamati ila unukihi, niscaya nanti kedua tangannya dibelenggu pada hari kiamat ke lehernya, maslulatan, dalam keadaan lumpuh. Qalu, mereka bertanya, para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wa in dorobahuma, bagaimana kalau mereka
kalau mukul kedua orang tuanya. Ola tukto yadahu, kata Nabi, nanti akan dipotong kedua tangannya. Qabla ayyajuza ala sirat, sebelum dia bisa menjembatani, melewati jembatan Siratul Mustaqim. Wa tadribuhul malaikah, dan nanti sebelum dia boleh menjembat Siratul Mustaqim, para malaikat memukulnya. Inilah hadis-hadis yang berkaitan tentang perbuatan yang menyakiti kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyayangi kedua orang tua dan bukan menyakiti daripada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin.